Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita, termasuk di dalamnya nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hadir di majelis ilmu ini. Tanpa nikmat sempat dan nikmat sehat yang telah Allah berikan pada kita, tentu kita tidak akan dapat hadir di tempat ini. Karena ada orang yang diberikan kesehatan tapi kesempatannya tidak ada. Ada orang yang diberikan kesempatan tapi kesehatannya tidak ada. Sehingga kata Rasulullah, ada dua nikmat yang sering membuat manusia itu lalai, yaitu sehat dan sempat. S2, sehat dan sempat. Panjenengan kalau mau sholat juga harus S2, sagseg. Jadi S2-nya sekarang nambah 2. Salawat, salam, dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam, dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Di kajian kita pekan yang lalu sudah mengkaji ayat 160, 161 yang menjelaskan pembelaan Allah kepada Rasul, jaminan yang Allah berikan kepada Rasulullah bahwa Rasulullah tidak mungkin berkhianat. Ya. Kemudian Allah SWT memberikan ancaman, siapa saja yang melakukan pengkhianatan maka Allah akan datangkan yang dikhianati itu pada hari kiamat. Kita akan lanjutkan pada ayat 162. Allah SWT telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Afaman ittaba'a ridwanallahi kaman ba'a bisakhatin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Afaman ittaba'a ridwanallah, apakah sama orang-orang yang mengikuti keridhaan Allah, kaman sebagaimana orang ba'a yang kembali bisakhatin minallahi dengan kemurkaan Allah, wa ma'wahu dan tempatnya jahannamu jahannam, wa bi'sal masir seburuk-buruk tempat kembali. 162 ini masih melanjutkan yang Allah sampaikan di 161 tentang orang-orang yang melakukan pengkhianatan. Orang-orang yang melakukan pengkhianatan adalah orang-orang yang akan kembali ketika mereka dikumpulkan kepada Allah SWT, mereka akan mendapatkan kemurkaan Allah. Kalau kita kaji dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Bapak dan Ibu ya, pada Kitabul Iman kita sudah kaji di antara tanda orang munafik. Tanda yang ketiga adalah wa idza tumina khona. Apabila dipercaya dia berkhianat. Dan sebelum
dipercaya berkhianat, berarti orang tersebut pasti ingkar janji. Sebelum ingkar janji, orang tersebut pasti berdusta. Maka 3 karakter orang munafik itu, kalau berdusta kemungkinan ingkar janji, kalau ingkar janji kemungkinan khianat. Sehingga orang yang berkhianat itu akan kembali kepada Allah dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita kaitkan dengan Al-Qur'an surah An-Nisa, Allah juga memberikan ancaman orang-orang yang pada dirinya terdapat karakter munafik. Kemudian mereka tidak bertobat sampai dengan meninggal dunia, Allah akan tempatkan mereka di neraka yang paling bawah. Allah memberikan ancaman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu akan dikembalikan ke darkil asfal, keraknya neraka. Di Al-Quran surah An-Nisa pada ayat yang lain Allah menyampaikan, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Sesungguhnya Allah akan kumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jahanam semuanya. Jadi ini kemurkaan Allahnya diwujudkan dalam bentuk siksaan di jahanam. Sementara orang-orang yang tidak berkhianat, orang tidak akan berkhianat kalau dalam dirinya ada karakter siddiq. Makanya Rasulullah itu menyampaikan pesan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri fa innal birra yahdi ilal jannah. Jadilah kalian orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Karena jujur itu adalah pintu masuk kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan ke surga. Ini yang disebut dengan orang-orang yang mengikuti keridhaan Allah. Keridhaan Allah nanti diberikan dalam wujud jannah. Lihat Al-Bayyinah ayat yang ke-8. Jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an zalika liman khasya rabbah. Jadi Al-Quran itu istimewa Bapak Ibu ya. Ayatnya saling terangkai, meskipun letaknya tidak harus satu surah. Letaknya di berbagai macam surah. Ini namanya wabayyinatim minal huda, menjelaskan petunjuk. Begitu. Di ayat ini Allah mengajak kita berpikir, kira-kira sama apa tidak orang yang berjalan untuk mendapatkan keridhaan Allah berupa surga dan orang yang berjalan untuk mendapatkan kemurkaan Allah berupa jahanam. Tentu akal sehat akan mengatakan tidak sama. Kalau tidak sama, maka akal sehat memutuskan ya sudah, ikuti jalan orang-orang yang menuju kepada keridhaan Allah. Jangan mengikuti jalan orang-orang yang akan mendapatkan kemurkaan Allah. Caranya bagaimana? Supaya tidak mendapatkan kemurkaan Allah, jangan berkhianat. Caranya begitu, karena ayatnya terangkai dengan ayat 161. Dan saya yakin Bapak dan Ibu, jika panjenengan dikhianati, panjenengan juga tidak akan terima. Maka kan sering ada ungkapan, tak belani, tak tulungi, menusuk dari belakang. Itu kan bahasa untuk pengkhianatan kan, dalam hal apapun, dan biasanya tidak akan dimaafkan karena ini sudah pelanggaran yang sangat berat. Nah, supaya tidak menjadi orang yang berkhianat, kuncinya apa? Kuncinya jadi orang yang jujur. Selain tadi sudah saya bacakan hadisnya di Al-Ahzab ayat 70-71, Allah juga menginginkan kita untuk menjadi orang yang jujur. Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum
wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ini sering kita dengar ya, kalau Jumatan itu para khatib biasanya membacakan ayat ini. Apa yang Allah inginkan kepada orang-orang yang beriman? Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa qulu qaulan sadida, dan ucapkanlah ucapan yang sebenar-benarnya. Itu Allah meminta kita untuk jadi orang yang jujur. Hadiahnya apa? Yuslih lakum a'malakum. Allah akan senantiasa memperbaiki amaliyah kita. Dimaknai Allah akan senantiasa memberikan taufik, semangat untuk mentaati Allah. Kemudian apalagi hadiahnya? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan memberikan ampunan kepada kita. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang yang beristighfar berkali-kali tapi koroh terus, itu menyalahi Al-Ahzab 71. Sebab orang yang akan diampuni itu orang yang mau jujur. Sekarang bagaimana akan diampuni? Kalau dusta lagi, dusta lagi, dusta lagi. Dan biasanya orang kalau sudah berdusta akan berdusta yang kedua. Sudah kedua, yang ketiga. Untuk apa? Menutupi kedustaan yang kedua, menutupi kedustaan yang pertama. Maka lebih baik jujur, jujur lebih baik. Mau dibolak-balik tetap maknanya baik. Ya, lebih baik jujur, jujur lebih baik, kan gitu ya. Kemudian ayat 163 Allah menyampaikan, hum, untuk mereka darajatun, ada derajat indallahi, di sisi Allah. Derajat di sisi Allah itu apa? Al-Jannah. Kalau kita membaca ayat-ayat tentang Al-Jannah itu kan gambarannya semuanya nikmat. Yang sering kita dengar kalau hari Jumat tentang gambaran Al-Jannah itu ada di Al-Ghasyiyah. Dibaca oleh para imam ketika mereka ngimami kita sholat Jumat. Rakaat kedua biasanya. Rakaat pertamanya Al-A'la. Allah menyampaikan, wujuhu yawma idzin na'imah li sa'yiha radiyah fi jannatin aliyah la tasma'u fiha lagiyah fiha ainun jariyah fiha sururum marfu'ah wa aqwabum mawdu'ah wa namariku wa zarobiyu. Apa artinya? Iya, itu artinya ya bisa dibayangkan. Di situ ada kalimat wa sururum marfu'ah. Apa sururum marfu'ah itu? Dipan-dipan yang tinggi. Jadi para penghuni surga itu akan berbaring ndeteng, Bapak Ibu ya. Tahu ndeteng? Ndeteng itu bantalan nganggo tangan kayak ndeteng. Terus waqwabum mawdu'a, gelas-gelasnya disuguhkan dalam keadaan penuh isinya. Makanya kalau lagi kurang semangat, baca ayat-ayat tentang surga supaya bersemangat. Kalau sudah baca ayat-ayat tentang surga kok tidak bersemangat, berarti baca ayat-ayat tentang neraka, ben wedi jadi semangat. Sudah baca ayat tentang neraka kok tidak bersemangat, bahaya. Digembirakan tidak tertarik, ditakut-takuti tidak tertarik, berarti kena Al-Baqarah ayat 6. Apa bunyinya? Cetung alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ini bahaya. Ditawari surga tidak tertarik, diancam neraka tidak takut, berarti menjadi orang yang sawaun alaihim, orang yang sawa. Apa sawa itu? Sama saja. Tawari hadiah menang baik, diancam
meneng baik. Ini berarti hatinya sudah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absorihim isyawah. Itu. Jadi kita jadilah orang yang ketika membaca ayat tentang surga semangat, membaca ayat tentang neraka takut. Berarti kita menjadi orang yang mukmin, hatinya qalbun salim. 163 tadi ya. Wallahu dan Allah basirun maha melihat bima ya'malun terhadap apa yang mereka kerjakan. Yang megang Quran bisa dilihat surah Al-An'am ayat ke-60. Yang ada Quran di HP-nya boleh dilihat ya. Ayat 60. Yang tidak megang bagaimana? Dengarkan saja ya. Wa huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahari summa yab'asukum fihi liyuqda ajalum musamma summa ilaihi marji'ukum summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa huwa dan dialah Allah allazi yang yatawaffakum. Di sini artinya bukan mewafatkan ya, menidurkan kalian billaili pada malam hari. Jadi tidur itu nikmat yang Allah berikan pada kita. Kalau Allah tidak menidurkan kita, kita tidak akan bisa tidur Bapak Ibu. Kita kena penyakit namanya insomnia. Insomnia apa insomnia? Insomnia. Ya. Kalau kena insomnia betapa melelahkannya. Makanya begitu bangun bersyukur karena tidur itu dari Allah. Bagaimana supaya tidurnya mudah? Ya, satu, pikirannya jangan ruwet. Kalau pikirannya ruwet tidak bisa tidur. Ruwet kayak benang kusut. Yang kedua, hatinya tenang. Yang ketiga, fisiknya sehat. Yang keempat, perutnya tidak sangat lapar, juga tidak sangat kenyang. Pasti tidurnya nyenyak. Tapi kalau pikirannya ruwet, hatinya banyak masalah, badannya sakit, perutnya lapar, ya Anda bisa tidur. Sudah baca berkali-kali, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, tetap meleleng baik. Orang ngantuk-ngantuk ya. Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahari, dan Allah mengetahui ma jarahtum, apa yang kalian kerjakan bin nahari, di siang hari. Ini ingin saya jelaskan dari wallahu basirum bima ya'malun. Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Kita banyak melakukan pekerjaan itu di siang hari karena malam hari itu tidur. Jangan lupa ketika kita melakukan aktivitas di siang hari itu terpantau, dilihat, diawasi oleh Allah SWT. Kita lihat ayat 59-nya Al-An'am ya. Allah menyampaikan wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Wa indahu, dan milik Allah, mafatihul ghaibi, kunci-kunci yang gaib. La ya'lamuha, tidak ada yang mengetahuinya illa kecuali huwa Allah. Jadi kalau bicara yang gaib, yang tahu Allah. Wa ya'lamu, dan Allah mengetahui ma fil barri, apa yang ada di daratan, wal bahri, dan apa yang ada di lautan. Semua isi lautan Allah tahu, semua isi daratan Allah tahu. Wa ma taskutu, dan tidak ada yang jatuh miwarakotin, di antara daun, illa kecuali ya'lamuha, Allah mengetahuinya. Kalau daun-daun yang jatuh saja Allah tahu, apalagi kita, Bapak Ibu.
Daun apa yang paling kecil? Daun lumut. Yang paling besar? Daun pintu. Nah, itu paling besar. Hah? Bener ya? Yang paling besar daun pintu. Daun yang kalau dipegang sakit, daun telinga. Pinter-pinter ya. Murid siapa di situ ya Bu ya? Wala habbatin, dan tidak ada satu biji fi dulumatil ardi, ya, di dalam gelapnya bumi. Wala rotbin, rutob, ya, tidak ada biji yang basah. Wala yabisin, dan tidak ada biji yang kering. Illa fi kitabim mubin, kecuali ada pada kitab yang nyata. Artinya kalau daun lumut saja jatuh Allah tahu, apalagi kelebatan kita. Kalau kita mempedomani ayat ini, saya yakin Bapak Ibu tidak akan berbuat dosa. Kenapa? Karena saya yakin, sadar betul Allah ngawasi kita. Wong dengan CCTV saja kita khawatir kok. Awas, anak CCTV gitu. Kenapa dengan Allah tidak khawatir? Makanya kalau di masjid misalnya ada tulisan, masjid ini dan seluruh alam semesta diawasi oleh Allah. Perbuatan Anda dicatat oleh malaikat Raqib Atid, direkam oleh CCTV. CCTV nomor 3. Nomor 1 yang ngawasi Allah. Saya yakin orang itu akan baik semua. Kita merasa diawasi oleh Allah rata-rata ketika dalam masjid. Maka ketika orang dalam masjid semuanya jujur. Buktinya apa? Meskipun sendirian, tahiyatul masjid tetap 2 rakaat. Tidak mungkin, mumpung sepi siji belah, tidak mungkin. Perkara rada ngebut karo rada lendek tergantung, tapi jumlahnya tidak mungkin dikurangi. Karena apa? Yakin Allah ngawasi. Tapi kenapa ketika keluar masjid jadi berbeda? Karena iman dan takwanya ditinggal di dalam masjid. Dulu saya pernah bertanya pada guru saya, Bapak Ibu ya. Ketika kuliah pasca sarjana itu, saya tanya, Ustaz, maknanya apa? Di Pulau Jawa hampir semua masjid agung, alun-alun, balai kota, penjara, pasar. Rata-rata begitu Pak. Jadi kan kalau nanti ada waktu, ada rezeki, boleh safar, mampir sholatnya di Masjid Agung Titeni. Itu depannya alun-alun. Dekatnya, apakah utaranya, apakah selatannya, itu pendopo. Nanti agak ke timur lagi penjara, agak ke timur lagi pasar. Di Brebes begitu. Kata beliau, itu bukan hanya untuk mendekatkan, tapi sebagai simbolisasi, karena negeri-negeri yang ada di tanah Jawa itu didirikan oleh para ulama, oleh para kiai, oleh orang-orang yang takut kepada Allah. Jadi ketika mereka mengajak masyarakatnya masuk ke masjid, seolah-olah ngajari, ketika di masjid kalian ingat kepada Allah. Begitu keluar ke alun-alun, untuk rapat-rapat politik ingat kepada Allah. Begitu masuk pendopo, ngatur urusan umat, ingatlah kepada Allah. Begitu masuk pasar untuk bertransaksi ekonomi, ingatlah kepada Allah. Kalau tidak, ya penjaranya parek kan begitu. Kata guru kami begitu Pak. Jadi tidak hanya endah perek melakukannya, tidak, tapi simbolisasi. Kan di era abad 14-15 itu banyak menggunakan simbol-simbol filosofi untuk mengajarkan kepada para masyarakat. Sama dengan di era Sunan Kalijaga itu kan, ketika dia mau memulai pentas wayang, orang-orang yang nonton harus masuk gapura. Gapura itu ketika masuk disuruh istighfar. Padahal yang mau nonton kan belum beragama Islam. Nah, untuk mengawalinya maka ditabuh dulu gong sekaten. Nah, sebelum ditabuh gong sekatennya
mereka diajak bareng-bareng baca 2 kalimat syahadat. Jadi mereka tidak sadar sedang didakwai oleh Sunan Kalijaga. Dakwahnya kultural. Kalau langsung susah untuk masuk Islam. Kan ketika Islam datang ke sini, masyarakat sini sudah punya agama. Ada agama namanya Hindu, ada Buddha, yang tidak dua-duanya ada animisme, dinamisme. Pendekatannya soft. Jadi beliau-beliau itu punya andil yang besar terhadap penyebaran al-Islam di negeri ini. Nah, ini Bapak dan Ibu. Jadi kata kuncinya apa? Supaya kita tidak melakukan pelanggaran, senantiasa ingat kepada Allah. Sekarang kita ke 164. Laqad sungguh-sungguh manallahu, Allah telah memberikan karunia alal mu'minina, atas orang-orang mukmin. Ketika bahasa Allah mengutus fihim, untuk mereka, rasulan, seorang rasul, min anfusihim, dari bangsa mereka. Yatlu, membacakan alaihim, kepada mereka, ayatihi, ayat-ayatnya. Wa yuzakihim, menyucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba, mengajarkan kepada mereka Al-Quran, wal hikmata, dan hikmah. Wa ingkanu, dan sungguh keadaan mereka, min qablu, sebelum itu, lafi, sungguh dalam dolalim mubin, kesesatan yang nyata. Di ayat 164 Allah SWT menjelaskan, di antara karunia-karunia Allah, karunia terbesar untuk kita bangsa manusia adalah diutusnya Nabi Muhammad. Diutusnya Nabi Muhammad adalah karunia terbesar untuk kita. Dan Allah menyebut diutusnya Nabi Muhammad itu sebagai rahmat. Kita mengenal istilah rahmatan lil alamin, ya. Ada di Al-Quran surah, ada yang hafal surahnya? Surahnya Al-Anbiya. Kita lihat di surah Al-Anbiya, ayatnya 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Rasul, illa, kecuali, rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Masih ingat 5 keutamaan yang Allah berikan pada Rasulullah, tidak Allah berikan pada Rasul-Rasul yang lain, Bapak Ibu? Masih ingat? Kan yang menang baik kayak kuota langkah pulsanya. Kuota langkah pulsanya pimen gitu. Apa langkah kuotanya ya? Kan ini langsung berlaku bagi seluruh umat. Urut toh, orang-orang urut kecetit pimen. Yuk, 5 hal apa saja? 1. Itu nomor 2. Ya, anggar sing ngaji S3 kayak gitu. Sangat senior tadi nek lalen ya, Pak. 1. Aku ditolong oleh Allah dengan memberikan rasa takut atas musuh-musuhku. Yang kedua, Allah jadikan untukku semua bumi sebagai masjid dan tanahnya sebagai alat bersuci, gitu kan? Yang ketiga, dihalalkan untukku ghanimah. Ya, apa ghanimah? Rampasan. Rampasan apa? Perang. Jadi kalau pengen ghanimah, perang dulu kan. Kalau tidak ada perang ya jangan ngarep-ngarep ghanimah. Kemudian yang keempat, aku diutus untuk semua manusia. Kalau Nabi dan Rasul sebelumku diutus untuk kaum tertentu. Lah yang kelima, aku diizinkan meminta syafaat.
Itu ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari pada kitab Tayammum. Ya, di kajian malam Senin, insya Allah. Malam Senin kita ketemu lagi di kajian kitab Sahih Al-Bukhari. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak bosan ya. Jangan sampai ketemu saya terus bilang L4. Lu lagi Pak. Ya, mudah-mudahan tidak bosan ya. Karena ada yang ketemu di sini, ketemu di sana ya. Kalau mau ikut saya 1 pekan bisa Pak. Ya Pak misalnya saya mau ikut ngaji 1 pekan boleh. Ya. Biar dapatnya banyak. Ini anugerah diutusnya Rasulullah. Kemudian Allah menjelaskan Rasul itu diutus dari bangsa kita, manusia. Maka di Al-Quran surah 41 ayat ke-6 Allah menyampaikan begini. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin. Rasul, katakan kepada umatmu, ana basyarum mislukum, aku manusia seperti kalian. Jadi Allah menyampaikan Rasulullah itu basyar, manusia. Tapi manusia yang istimewa, terpilih mendapatkan wahyu. Wahyu itu bisa dalam bentuk firman Allah, Al-Quran, bisa dalam bentuk hadis qudsi, bisa dalam bentuk makna, nanti yang ngomong Rasul. Plus dapat mukjizat, Bapak Ibu. Termasuk mukjizat yang Allah berikan pada Rasul, Rasulullah menyampaikan begini, setelah selesai sholat, aqimu sufufakum, fa inni arakum miwaro adohri. Kata Rasulullah, kalau sholat, luruskan dan sempurnakan shaf kalian, karena aku bisa melihat kalian dari punggungku. Ngaji tadi malam Sahih Al-Bukhari ya. Jadi Rasul kalau ngimami, meskipun beliau menghadap ke arah kiblat, tapi beliau bisa menyaksikan orang-orang di belakangnya. Ini mukjizat, Bapak Ibu ya. Yang kedua, di dalam Sahih Al-Bukhari pada kitab Tayammum, ketika Rasulullah SAW mau sholat, kemudian tidak ada air, sahabat tidak ada yang punya air, Rasul mengutus Ali untuk mencari air. Kemudian ketemu wanita musyrikah yang baru pulang dari ngangsu. Kemudian oleh Ali tanya, dapat air di mana? Jauh. Ya sudah, kamu ikut saja dengan kami, ketemu dengan pemimpin kami. Dan Rasulullah pinjam kantong airnya, Rasulullah berdoa, para sahabat dipanggil, suruh membawa wadah, semua diisi. Wadah-wadah sudah penuh, para sahabat suruh minum. Setelah itu dikembalikan kepada wanita musyrikah tadi, Rasulullah bilang, Allah yang memberiku minum. Ini airmu tidak berkurang, malah nambah. Itu Rasul diberi mukjizat. Malam Rebo ngaji di Baitur Rahim, Sahih Bukhari lagi. Rasulullah sedang khutbah, Bapak Ibu, tahu-tahu ada orang A'rabiyun, Arab Badui. Rasulullah lagi khutbah, dia berdiri, ya Rasul, kuda-kuda kami binasa, kambing-kambing kami binasa. Berdoalah kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Rasulullah famadda yadaihi, mengangkat tangannya, Rasulullah berdoa. Begitu tangannya turun, langitnya langsung gelap. Kata perawi hadis itu, awannya berarak seperti gunung-gunung. Jadi belum selesai, sudah berjumatan sambil hujan-hujanan. Setelah itu, hujannya ternyata terus tiap hari. Sampai Jumat berikutnya masih hujan. Orang Arab Badui itu datang lagi. Rasul lagi khutbah, dia berdiri lagi, ya Rasul, berdoalah untuk kami, rumah-rumah kami binasa, harta kami hilang ke bawah banjir. Rasulullah berdoa lagi, famadda yadai. Doanya apa? Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkan hujannya sekitar kami, tapi jangan di sini.
Terus Rasulullah mengangkat jari telunjuknya, langit yang tadinya gelap gulita langsung biar. Itu Rasul, Bapak Ibu ya. Jenengan tidak usah meniru yang seperti itu. Langitnya petang terus jenengan wae ya orang bakal berubah. Wong kita bukan nabi dan rasul. Jadi yang sifatnya mukjizat itu tidak bisa ditiru. Yang kita tiru yang apa? Yang memang untuk ditiru. Ya. Kemudian oleh Allah Rasul mendapatkan tugas. Apa tugasnya? Satu, yatlu alaihim ayatihi, membacakan Al-Qur'an. Maka ketika haji wada, Rasulullah bertanya pada para sahabatnya, apakah Quran sudah aku sampaikan semua? Mereka jawab, sudah ya Rasul. Rasulullah mengangkat tangan. Kemudian bilang, ya Allah, persaksikanlah Quran sudah aku sampaikan semua. Tidak ada yang tertinggal. Jumlahnya berapa? 30 juz. 114 surah. Ayatnya berapa? 6.236 ayat. 6.236 ayat. Tambah bismillah 113, pira berarti. 6236 tambah 113. 609. Orang ngandel tetu maning. Nah, silakan Pak. Itu Rasulullah membacakan itu semua. Kemudian membacakan ayatnya bagaimana? Haqqa tilawati, dengan hak-haknya. Apa hak-hak Al-Quran itu? Satu, dibaca sesuai dengan qaidah. Qaidah itu yang meliputi makhrajnya. Sebab dalam bahasa Arab itu kalau makhraj keliru pasti artinya geser. Ya. Misalnya innallaha alimun hakim, pakai ain ya. Sesungguhnya Allah alimun, maha mengetahui, hakimun, maha bijaksana. Tapi kalau dibaca pakai hamzah, alimun artinya menyakiti. Jadi makhrajnya harus dilatih supaya betul ya. Misalnya gini, di Al-Quran surah Al Imran itu, in kuntum ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Jika kamu sakit, mereka pun sakit. Pakai hamzah. Tapi kalau pakai ain artinya mengetahui. Itu makhraj, haknya. Kemudian tasdid itu juga mempengaruhi arti. Ya, misalnya membaca illa, dibaca illa kan artinya jadi berubah. Kalau illa kecuali, karena ini huruf istisna. Kalau illa itu harfu jar, artinya kepada. Wal asri innal insana lafi khus illa. Nah ini dibaca illa ya jadi berubah maknanya ya. Ada yang tidak berubah makna, apa? Nun mati atau tanwin itu tidak akan berubah makna. Kalau dibaca idhar semua tidak berubah makna. Tapi gawe jengkel wong, Pak. Wa minan nasi man yaqulu, itu tidak mengubah makna. Tapi ahli tajwid jengkel, keprimen bacanya. Idkum biguna dibaca idhar ya. Min ba'di kaning iklab dibaca idhar, tidak mengubah makna tapi gawe jengkel wong. Makanya belajar itu ya. Nah, ada lagi yang berubah makna, ada harokat itu mengubah makna. Harokat itu bisa mengubah makna. Misalnya gini, di Al-Maidah ayat yang ke-6 ya. Ya ayyuhallazina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Ini nasab ya, faghsilu wujuhakum. Itu kenapa dibaca nasab? Maf'ul. Karena faghsilu itu ada fi'il dan fa'il. Wujuhakum, wajah itu suruh dibasuh. Wa aydiyakum, tangan suruh dibasuh. Nah ini yang di belakang. Wamsahu biru'usikum, wamsahu usaplah
biruusikum. Ini baca kasroh, majrur karena ada biruusikum. Lah kalimat di belakangnya kalau dibacanya ikut ke depan nanti dicuci. Tapi kalau dibaca kasroh dibasuh. Wa arjulakum. Kaki itu dibasuh. Kenapa dibasuh? Karena ikut fagsilu. Tapi kalau jenengan bacanya wa arjulikum, kaki tidak dibasuh tapi diusap. Ya, gara-gara fathah karo kasroh jadi berbeda larinya kan begitu. Ini yang tahu ahli nahwu. Jadi ada ahli nahwu, ada ahli tajwid begitu Bapak Ibu. Ya. Anak-anak kita semangati untuk menguasai ilmu-ilmu ini penting ya. Kemudian hak Al-Qur'an apa? Al-Qur'an tidak cukup dibaca tapi diamalkan. Karena Al-Qur'an itu isinya petunjuk. Setelah dibaca tahu artinya, yuk bareng-bareng dilakoni. Hak Al-Qur'an berikutnya apa? Didakwahkan. Nah, cara dakwah yang paling gampang apa? Mempraktekkan. Begitu yang mempraktekkan, orang bilang, oh iya ya, Pak Fulan barang rajin ngaji, akhlaknya semakin baik. Aku tadi pengen ngaji, kan begitu Pak? Bukan baca Quran ya, ngaji seperti ini. Tapi kalau kita sudah rajin kajian, tapi akhlaknya tidak berubah, nanti orang bilang begini, orang perlu ngaji, kayak si ngaji be kayak kan ya. Kowe kaya wong wis atus karo durung atus. Ora perlu atus kasih kayak atus ke mampu baik kan gitu. Makanya kita sudah ngaji, yuk perbaiki akhlak sehingga orang akan termotivasi. Wa yusakihim, tugas berikutnya apa? Menyucikan. Apa yang disucikan? Hati dari kesirikan diganti tauhid. Wa yu'allimuhumul kitaba. Rasulullah punya tugas mengajarkan Al-Qur'an. Maka Rasulullah ngajari cara bacanya. Yang terakhir wal hikmah. Rasulullah mengajarkan hikmah. Hikmah di sini maknanya adalah sunnah. Jadi Al-Qur'an dan sunnah itu satu paket. Di Quran ada perintah sholat, tata cara sholat adanya di sunnah. Di Al-Quran ada perintah haji, tata cara haji adanya di sunnah. Di Quran ada perintah nikah, tata cara nikah adanya di sunnah. Jadi tidak semua ayat Quran itu sifatnya tafsili, rinci. Banyak yang sifatnya ijmali, mujmal, global begitu. Makanya kalimatnya Pak di An-Nisa 59 itu, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Mentaati Allah, mentaati Rasul satu paket. Jika Allah tidak mengutus Rasul, maka kita masih berada dalam kesesatan. Maka bersyukur kepada Allah, kita jaga iman, kita jaga Islam, karena kita sudah berada jalur yang benar. Selesai rangkaian ayat-ayat 159 sampai 164. Sebelum saya akhiri, kalau ada pertanyaan silakan. Tidak ada?